Pisau yang bagus, pisau yang hebat. Saya sih, hari ini akan membawa pedang pembunuh naga ini pergi. Apakah ada yang keberatan? Yang mulia adalah pemuda pemimpin geng Haisa kan? Benar, saya itu. Apa keahlianmu di geng Haisa? Biasanya ilmu bela dirimu hanya mengandalkan garam beracun untuk menyakiti orang. Tahun lalu kamu membunuh seluruh keluarga Sang Dengyun di Haimen. Awal bulan ini, Ouyang Qin tewas di Haimen. Itu semua perbuatan jahatmu. Bagaimana kamu tahu? Ambilkan dua mangkok garam berakan. Tunjukkan padaku. Seperti apa itu? Pergi ambil garamnya. Ayo, berikan padaku. Apa yang mau kamu lakukan? Biarkan kamu merasakan, aku mau kamu cicipi. Mari bergerak. Badai akan datang, ayo angkat kotaknya. Selalu. Susu pegang talinya. Badai besar akan datang pada kita semua. Kakak kelima, hati-hati juga. Susu, kamu tayak APA kan? Pegang talinya. Minggir. Aku susu tayak APA. Aku tayak APA. Mundur, 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 mundur. Aku akan memotong layarnya. Minggir, mundur, minggir. Kalau tidak kapalnya akan tenggelam, minggir. Zhang Chuishan, keluar dan kelola kabin. Cuaca sialan. Kamu mau membunuhku, Xiesun? Aku tidak takut padamu, ayo, dewa. Susu, pegang erat talinya jangan lepas. Susu.
Bajingan, kamu sudah membunuh istriku. Hari ini aku akan mencekikmu sampai mati. Kamu membunuh aku, menghancurkan keluargaku. Senior, dia adalah Nona Yin. Lepaskan dia cepat. Kamu penjahat. Aku akan membunuhmu. Dia bukan musuhmu. Aku akan membunuhmu. Susu, kamu tidak apa kan? Tidak apa-apa. Kakak kelima. Hei Chai. Kakak kelima. Siu, mataku tidak bisa melihat.
ITU Siason. Dia pingsan, cepat lihat. Kakak kelima, kakak kelima. Senior, terima kasih. Senior, terima kasih. Pasti dia pingsan karena lapar. Bawa dia ke dalam gua untuk makan. Ada bisul besar di perutnya. Sakit tidak? Kamu pintar sekali, monyet. Kera putih, aku ingin mengobatimu. Tanya. Ada sesuatu.
Ada sesuatu di perutmu, aku keluarkan. Apa ini? Di perutmu. Kok bisa sebesar ini? Ditulis oleh sastra ini. Jelas beberapa kalimat dari Wudang Jiuyanggong. Tapi beberapa bagian. Tapi dengan Master Tai dan Yu Evalue, legenda Jinyuan sangat berbeda. Ini kitab APA? Kenapa ada kalimat Wudang Jiuyanggong? TAPI. Tidak sama dengan Wu Tendang. Dan kitabnya berkali-kali lipat. Jiang Xinjing. Shizu pernah bilang, kalau aku belajar sihir sembilan matahari, mungkin bisa hilangkan racun jahat di tubuhku. 3 aliran Jiu Yang Fang ini, semua lahir dari kitab 9 matahari. Kitab ini? Ini kitab matahari? Yeah, ini kitab 9 yang. Aku selamat. Aku selamat. Aku selamat. Luar biasa. Aku selamat. Aku selamat. Asayang Dalamin. Yin dalam yang, yin dan yang silih berganti. Yin dan yang ekstrim, poros gerak dan diam. Karena yin dan yang selalu bersama, Tuhan berkumpul dalam satu napas, menyuling ki dan mengembalikan roh. Fokus spiritual membuka dan menutup. Kebenaran jelas, kiri adalah kebenaran, kanan adalah kebenaran. Kanan adalah maya dan kiri adalah nyata. Ayah, kenapa mereka mengintimidasi orang-orang ini? Siapa orang-orang yang memakai topi ini? Wuji, kau lihat orang-orang ini dengan jelas. Mereka semua orang jahat yang menindas rakyat. Sangat dibenci. Wuji lihat bagaimana ayah membersihkan mereka. Wuji, kau tunggu di sini. Jangan pergi.
Garpu turun 1. Ibu luar biasa. Ayah dan ibu, Yurbo, selamatkan aku, Yurbo. Yurbo. Ayah Wuji. Yurbo dan Urge. Ayah, selamatkan ayahku. Ibu, Wuji, turunkan anakku. Kakak kedua, tanganmu baik-baik saja? Telapak apa ini? Kejar. Murid Guru Tidak Berbakti, telah membuat kesalahan besar. Tidak bisa diselamatkan. Murid memohon Guru mengabulkan satu permintaan murid. Katakan, Sue Shan. Apa yang kau katakan? Sebagai guru, sama sekali tidak diperbolehkan. Satu-satunya anak yang dicintai murid, Wuji. Nasib sial jatuh ke tangan pengkhianat. Harap Guru selamatkan dia dari sengkraman. Besarkan dia hingga dewasa. Sue Shan Bejada Bake, APA yang kau lakukan? Tidak buruk, kasus pembunuhan Longman Escort. Oleh istri di bawah. Aku, Zhang Juishan, bersedia bertanggung jawab atasnya. Semua kesalahan. Golden Retriever, Lion King Shiesun, dan aku bersumpah menjadi saudara. Aku bersumpah, tidak akan pernah memberitahukan keberadaannya. Karena kau memaksaku memberitahukan keberadaannya. Aku hanya punya satu pilihan. Tolong jangan persulit Wudang dan kerabatku. Lima saudara, lima saudara, lima saudara, lima saudara, lima saudara, lima saudara. Sue Shan, Kakak Kelama, Sue Shan. Sue Shan. Kakak kelima. Ayah, ibu. Mowgli. Ayah. Kakak kelima. Mowgli. Ibu, Wuji, ibu. Apa yang terjadi pada ayahku? Ayahmu dipaksa mati oleh mereka. Kenapa ayahku harus mati? Bukan sengaja. Mowgli. Kamu lihat baik-baik dan ingat wajah masing-masing mereka. ITU. Orang-orang inilah yang membunuhmu. Kamu harus ingat baik-baik. Besar nanti balas dendam untuk ayahmu. Ingat Miracle. Jangan biarkan satupun dari orang-orang ini lolos. Aku nggak mau balas dendam. Wuji. Aku mau ayahku hidup lagi. Jangan hentikan ibuku. Ayah, Rusia adalah Wuji. Ayah, hidup lagi. Aku Wuji. Wuji. Ayahmu sudah mati, nggak bisa hidup lagi. Anak baik, dengerin ibu.
Karena ayahmu sudah mati. Tunggu kamu besar nanti. Jangan percaya omongan perempuan. Semakin cantik perempuan, semakin lisik. Kamu tahu nggak? Ibu, bangun, ibu. Kenapa kalian bunuh ibuku? Kenapa? Dermawan kecil Amitabha, bukan kami. Itu ibumu sendiri, dia nggak terima. Kenapa kalian bunuh ibuku? Aku jelasin pelan-pelan kalau anaknya nggak nangis. Aku nggak nangis. Aku nggak tertawa sama mereka, penjahat. Zhang Zhenren. Perubahan kayak gini bener-bener nggak nyangka. Zhang Wuxia sama istrinya bunuh diri. Maka masa lalu nggak usah ditelusuri lagi. Aku tunggu pamit sama Amitabha. Kalian nggak boleh pergi, kalian paksa kakak kelimaku mati. Kami aja pergi. Mau pergi gitu aja, kakak keenam nggak boleh pergi. Anak-anak ingat, dunia persilatan kejam. Kakak keenam. Aku juga pergi. Kakak kelima, kami udah nungguin kamu bertahun-tahun. Kenapa kamu kayak gini, Kak? Mowgli, Cuishan udah pergi. Coba dulu tes mereka berdua. Gak ada hantu, gak ada hantu, gak ada hantu, gak ada hantu. Telapak Xuan Ming. Cepat dan tak kenal ampun. Telapak tangan master panas banget. Sekelilingnya dingin. Apa itu kungfu? Aku cuma tahu 30 tahun lalu. 100 Taois kerusakan mati. Telapak Dewa Xuanming yang licik ini udah hilang. Gak nyangka masih ada orang di dunia yang bisa lakukan kungfu macam ini. Allah Dua Xianming. Master, telapak Xuanmo ini aneh ya? Apakah Wuji pasti kena? Kecuali masterku Juiwan hidup lagi. Ajarin aku semua kitab 9 matahari. Pakai yang untuk kendaliin Yin, kalau enggak. Murid master bentrok sama dia hari itu. Telapak orang ini jahat dan kejam, jarang ada di dunia. Murid langsung cedera di tempat. Tapi sekarang cedera murid udah sembuh. Keberuntungan susah, dan gak ada jeda. Uji juga harus. Telapak Dewa Xuanming ini lawan telapak manusia. Kalau kekuatan dalam lawan lebih kuat dari dia, akan terpicu masuk ke tubuh manusia. Yang lakuin bakal menderita. Dia lagi Jie Fit Put Camo. Itu karena takut sama 7 pahlawan Wudang. Hati-hati kalau ketemu orang ini lagi. Ayah ibu, tolongin aku. Gak ada hantu, gak ada hantu, gak ada hantu. Tolong aku, sakit banget. Gak ada hantu, gak ada hantu, gak ada hantu. Uji, kamu harus hidup dengan baik. Nanti kamu latih silat buat balas dendam buat orang tua. Amazna, Paman Kejua, tolongin mereka tolong orang jahat. Aku tahu kamu punya cara. Kamu selamatin orang tuaku, aku mohon. Gak ada hantu, gak ada hantu, gak ada hantu. Orang tua, kakek, aku kangen ibu, aku kangen ayah. Nangis aja, jangan takut, nangis aja. Lebih enak kalau udah nangis.
Jangan khawatirin Cuishan. Orang tua. Biarin dia cepet ilangin racun licik dari tubuhnya. Aku udah pakai pure yang Wuji Gong. Serap Raken Lisik dari Wuji. Masih gak mempan. Kayaknya orang luar udah gak bisa bantu dia lagi. Sendairi. Ladi kekuatan dalam yang terkandung dalam kitab sembilan matahari. Agar yang bisa menyatu dengan yin untuk bertahan hidup. Dorong. Kakek, aku kedinginan. Kakek sangat dingin. Uji akan segera sampai di sini. Gambar. Ternyata yang datang ke sini adalah orang sungguhan. Ada kerugian untuk menyambut Amitabha. Ada kepala biara dan guru yang menyambut. Yang miskin merasa malu. Aku tak tahu apa yang harus dilakukan Sang Zenren saat naik gunung kali ini. Yang miskin punya sesuatu untuk diminta. Sang Zenren mengunjungi kuil. Seharusnya menyambutmu masuk ke kuil. Hanya saja saat Sang Zenren masih remaja. Pamit tanpa mengucapkan selamat tinggal, sekte ini punya aturan. Ini aturan berusia ratusan tahun. Semua pengkhianat dan orang buangan. Jangan pernah melangkah satu langkah lagi ke sekolah ini seumur-hidup. Putra satu-satunya murid Sang Cuishan diracuni oleh dingin. Sel Ain mempelajari seluruh sihir, sembilan matahari. Aku, Sang San Feng, tidak punya cara lain. Yang miskin bersedia berbagi kitab 9 matahari yang telah kupelajari. Beritahu semua. Aku juga berharap para guru bisa menunjukkan apa yang telah mereka pelajari. Pemahaman dan suplemen kedua belah pihak cukup untuk mendapatkan semuanya. Selamatkan anak ini. Apa yang telah dipelajari Zhang Zhenren adalah yang terbaik di masa lalu dan sekarang. Zhang Zhenren menukar satu keterampilan sihir dengan sekolah ini. Meskipun keramahan terasa. Namun, itu berlebihan untuk sekolah ini. Hidup anak ini dipertaruhkan. Aku juga berharap ketiga guru akan berbelas kasihan. Selamatkan dunia. Aku kembali ke Gunung Wudang. Dunia persilatan berbahaya. Seseorang diam-diam memprovokasi Wudang. Sekarang semua faksi bela diri berkumpul di kaki gunung. Bencana akan terjadi lagi di Gunung Wudang. Aku harus menyelesaikan bencana ini. Biarkan guru besar, orang tuanya,
Kenapa begitu sepi? Ada orang di sana. Bagaimana orang yang mereka kirim bisa sampai ke Wudang? Apakah penyakitmu sudah sembuh? Jauh lebih baik. Ngomong-ngomong, pinjamkan jubah Tawenyu. Aku pergi menjemput Reshibai untuk memberinya kejutan. Bagus untuk diberikan. Biksu malang ini ingin bertemu Sang Zhenren. Tunggu sebentar, biar saya beritahu paman ketiga. Para biksu mengirimkan permintaan mendesak untuk bertemu Sang Zhenren. Para biksu sedang terburu-buru, biar saya pergi. Saya akan membawanya menemui Master. Pelan-pelan, pelan-pelan. Kamu panggil beberapa orang lagi. Saya yang akan mengangkatnya. Cepat, Master, Master. Semua berhenti. Master Tai sedang bertapa. Beritahu Master Kongxiang untuk menemui kalian. Taisher Master Kongxiang. Saya ada urusan sangat mendesak untuk menemui Anda. Persilakan mereka masuk. Baik. Master Langit, tolong cepat. Patriark Master Kongxiang meminta pertemuan. Biksu Castle, Pepper Pie, Kongxiang. Menghadap Sang Zhenren, Senior Wudang. Zhang Zhenren. Pepper Pie telah hilang tragis selama 1000 tahun. Kultus iblis menyerang tiba-tiba. Sekolah ini berasal dari Senior Abbot Kongwen di Ba. Atau gugur di kuil atau ditangkap. Hanya biksu kecil yang berhasil melarikan diri. Pasukan Iblis. Sekte sedang menuju ke Wudang. Kehidupan dan Kemation, kehormatan dan ibsani bela diri Zhongyuan hari ini. Semua ada di tangan Sang Zhenren. Sang Zhenren, tolong lihat. Ini adalah tubuh Dharma kakak saya yang merebut kekosongan dengan mengorbankan nyawa. Sang Zhenren, bagaimana kita membalas dendam ini? Ilmu sihir begitu merajalela. Para master sekte ini telah diracuni oleh iblis.
Zhang Shinren, Talong. Master Tai Shizu. Laporkan ke paman ketiga. Pesukan sekt iblis tiba di luar gerbang kanan. Mereka ingin bertemu patriark. Mereka juga menggunakan kata-kata kotor. Berkata akan menginjak-injak sekte udang untuk membawa kami ke udang. Diam. Telapak tangan seperti itu benar-benar perkasa. Wow. Master Ming Jiao menyerang gunung dengan agresif. Saya tidak tahu bagaimana keadaan Yuan Qiao, Lian Zhou, dan yang lainnya. Dai Yan, apa pendapatmu? Ling Su, beritahu orang-orang itu. Saya akan menemui mereka. Suruh mereka menunggu di aula Sun King. Baik. Kehidupan dan kematian, kehormatan, dan aib Dai Yan. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Ilmu syas wudang saya tidak boleh terputus. Saya dipenjara selama 18 bulan dan berhasil memahami inti dari seni bela diri ini. 1 set Tai Chi dan 1 set pedang Tai Chi. Sekarang saya akan mewariskannya padamu. Guru. Set Tai Chi dan pedang Tai Chi yang kita miliki ini sama sekali berbeda dari seni bela diri sebelumnya. Kita fokus pada menggunakan ketenangan untuk mengatasi gerakan dan menghentikan lawan dengan tenang. Usia saya sudah lebih dari 100 tahun. Meskipun tidak bertemu musuh kuat, saya tidak punya banyak waktu tersisa. Saya bisa menciptakan seni bela diri ini di usia senja. Set seni bela diri ini. Tai Chi dan pedang Tai Chi. Bagi kita wudang. Saya sudah sangat puas. Yuan Qiao, Lotus Bolt, Song Si Liting, Lembah Suara. Semua tidak ada di gunung ini. Dian Therami Regenerasi Ketika dan Kingpat, Sel Ein Ching Shu. Tidak ada murid yang berbakat luar biasa. Ditambah lagi mereka juga tidak berada di gunung. Dai Yan, kamu yang memikul tanggung jawab berat untuk mewarisi ilmu khas saya. Bagaimana pun masa depan kehormatan dan aib wudang. Set Tai Chi dan pedang Tai Chi ini selama bisa diwariskan ke generasi mendatang, nama aliran wudang kita akan abadi selamanya. Kemarilah, aku akan ajarkan padamu. Ia seni bela diri yang berlambang untuk Al-Hebat. Seni bela diri yang hebat yang menggunakan keterangan mengatasi gerakan. Tak disangka dunia ini ada ilmu bela diri sehebat ini. Dai Yan, seberapa banyak yang sudah kamu pelajari? Murid Mu Yulu. Hanya mengerti 30-40% saja. Hanya bisa menghafal gerakan dan formulasinya saja. Sudah sangat sulit untukmu, karena Lotus Boat ada di sini. Ketika kamu sudah bisa memahami 50%,
Adik Kelmu memiliki pemahaman yang paling tinggi. Sayang dia meninggal muda. Jika saya bisa mengajarinya selama 3 tahun, dia pasti bisa menguasai seluruh ilmu khas Wudang. Inti dari tinju set ini adalah kelihatannya longgar tapi tidak lembek, tekad tetap teguh. Saudara-saudara, ikuti saya. Di depan sudah ada Gunung Wudang. Orang yang bisa maju pertama akan mendapatkan 50 tael perak. Dai Yan, kata-kata yang saya katakan padamu. Bagaimana bisa kamu lupa? Jika tidak bisa menahan penghinaan, bagaimana bisa memikul tanggung jawab besar? Ikutilah ajaran guru dengan sepenuh hati. Pemimpin pencerahan. Ini adalah Zhang Sanfeng, pendeta senior dari sekte Wudang. ITU pasti orang Guangin ITU. Itu adalah murid ketiganya, Yu Daiyan. Cucu beliau adalah Sang Wuji, yang saat ini memimpin Minjiao. Hari ini saya bisa melihat tampilan hidup di dunia persilatan. Ini adalah keberuntungan besar seumur hidup saya. Bagaimana bisa ada iblis? Wanita yang begitu muda dan cantik. Namanya sama dengan anakku Wuji. Saya tidak tahu apakah pemimpin ada di sini. Daois miskin tersesat, mohon maafkan saya. Bisa dikatakan begitu. Hanya beberapa murid saya. Mereka pergi ke tempat ini untuk meminta nasihat dari Anda karena terlalu percaya diri. Saya tidak tahu di mana mereka sekarang berada. Mohon Guru Zhang jelaskan dengan jelas. Pahlawan Song, pahlawan Yu kedua, pahlawan Zhang keenam, dan 4 orang pahlawan Mo ketujuh. Saat ini mereka berada di tangan gereja kita. Semua mereka sedikit terluka, tapi nyawa mereka masih aman. Luka itu kemungkinan karena sedikit racun, bukan? Orang suci Zhang, kamu sombong dengan ilmu bela diri Wudang. Kamu bilang mereka keracunan. Kalau begitu saya akan menganggap mereka memang keracunan. Bagaimana dengan murid kinam saya yang bermargain? Yin Liu Xia sama dengan Yusan Xia di sebelahmu. Prinsip dari aliran itu. Semua anggota badan masih kuat tapi jari-jarinya patah. Tidak mati, tapi tidak bisa bergerak. Kakek guru. Saya ada nasihat baik yang ingin disampaikan. Saya tidak tahu apakah orang suci Zhang mau mendengarkannya atau tidak. Silakan bicara. Seperti kata pepatah, orang yang mengenali situasi adalah pahlawan sejati. Semua tanah di dunia ini adalah milik raja. Jika kamu bisa meninggalkan jalan yang gelap, bersedia kepada saya berjanji ke 4 muridmu. Pasti akan aman. Ketika saya kembali, saya akan memberitahu Kaisar. Wudang akan mendapatkan gelar istimewa. Kekerasan pejabat menyakiti rakyat. Lihatlah pahlawan dan tren saat ini. Meskipun saya, Zhang Sanfeng, adalah orang biasa. Tapi saya juga tahu apa itu kebenaran. Bagaimana saya bisa menyerah pada kekuatanmu? Kamu pendeta tua ini, Wudang akan hancur dalam sekejap mata. Kamu tidak takut mati, ada lebih dari 100 murid di Daoshan. Apakah kamu tidak takut mati? Sejak zaman kuno, siapa yang tidak pernah mati dalam hidup? Jaga hatimu dan sejarahmu. Karena Zhang Zhenren sangat keras kepala, maka kami tidak ada lagi yang perlu dikatakan. Bawa dia pergi. Zhang Zhenren, kebetulan saya punya beberapa anggota keluarga yang tidak berbakat. Belajar beberapa trik kucing berkaki 3. Jika kamu mengirim ketiganya, saya pikir kungfu sekte Wudang memang layak. Situasi ini. Ini tolong Zhang Zhenren, biarkan saya mengajarin beberapa bulan ke depan. Situasi ini. Zhang Shenren, Silicon. Apa identitas Zhang Zhenren? Bagaimana bisa kamu bersama orang-orang rendahan ini? Trik tangan. Hanya itu. Asan, ceritakan padamu tentang orang tak berguna itu. Apa yang telah kamu lakukan baru-baru ini? Apakah layak bertarung melawan Zhang Zhenren? Si penjahat belum melakukan apa-apa baru-baru ini. Hanya di berat lot. Pernah dengan Guyo, seorang master bernama Kong Xing melakukan serangan, mematahkan cakar naga tangannya, memenggal kepalanya. Kamu bahkan membunuh biarawan kosong dengan keterampilan bela diri tinggi. Layak aku yang bermarga Yin bertarung denganmu. Biarkan kamu lihat betapa hebatnya Raja Waliku. Tunggu.
Raja Wali Alis Putih, kamu adalah iblis luar. Aku, Ahsan, adalah iblis luar. Kamu ingin mengalahkan kami? Cari hari lain untuk bertanding. Hari ini Master punya perintah. Biarkan si penjahat mencoba kenyataan sekte Wudang. Zhang Zhenren, jika kamu tidak ingin mengakhiri, Kukap katakan sepeda kata. kami tidak akan terlalu keras. Asalkan faksi Wudang mengakui kekalahan. Apakah kamu takut aku akan membunuhmu? Master. Niat baik Kakak Yin. Hati Dao yang malang. Pindao telah menciptakan set tinju baru dalam beberapa tahun terakhir. Disebut Tai Chi. Kesadaran sangat berbeda dari ilmu bela diri lainnya. Hari ini, si miskin Dao menggunakan trik Tai Chi Kuan. Beberapa trik untuk melumpuhkannya kebetulan ada di keluarga Fangmu. Kemampuan sejati generasi muda Gongshang. Sungguh sopan. Taisi mendirikan Taisi, dan Taisi. Kali, Jia. Doan, saya melihat strategi Anda saya. Mengapa repot-repot denganmu? Biarkan saja murid memainkan beberapa trik untuknya lihat. Ini sudah cukup. Dermawan. Dengan trik menaklukkan iblis Raja Kong. Dia pasti seorang master dari wilayah barat. Dalam satu gerakan anakmu, dia dipukul sampai tulang patah. Bagaimana bisa itu permainan anak-anak? Guru Tai. Tai Chi yang kamu ajarkan padaku. Tidak pernah menggunakan air. Saya tidak tahu apakah itu akan berhasil. Cahaya bulan penuh dengan angsa. Saya juga bisa mencoba ini dengan kelembutan. Metode Yunsu dan Yushi. Itu tidak baik. Orang ini sangat kuat. Orang yang saya temui dalam hidup saya. Hanya guru dari guru ini, Juiwan, Kuo Daxia, DLO. Liao Shushu memiliki dasar seperti itu. Dia jelas tidak tertarik membantu saya menyembuhkan. Siapa dia? Saya Xiang Yong Tua. Kungfu apa yang baik bisa mengajarimu? Kamu harus belajar kungfu asing dari dermawan ini. Itu juga bagus, Qian Fang, hati-hati. Guru Tai, kebaikanmu pada anakmu seberat gunung. Bahkan jika saya hancur berkeping-keping. Tidak cukup untuk membalas Guru Tai. Kebaikan guru dan paman. Saya, faksi Wudang, tidak berani mengatakan bahwa dunia tidak terkalahkan. Tapi, untuk menangani bawahan wilayah barat, kamu bisa tenang. Baiklah. Hentikan anak ITU. Teknik tinju yang saya pelajari ini adalah guru saya. Zhang Zhenren bertahun-tahun kerja keras. Siapa anak laki-laki ini? Pemula junior. Belum tentu bisa memahami inti dari tinju. Dalam 30 serangan. Kalau aku tidak bisa menjatuhkanmu, itu artinya aku yang kurang mahir dalam belajar. Bukan karena tinjunya sendiri yang buruk. Kakak pertama, kakak kedua. Kalian semua dengarkan? Masih ada anak laki-laki sesombong ini di dunia. Kakak ketiga jangan meremehkan musuh. Jangan khawatir, kakak pertama. Baiklah. Guru, dialah orangnya. Dia yang menyakitiku dengan jari intannya yang kuat. Ahsan bawalah krim hitam jeda giok. Bawa kemari. Kamu anak laki-laki, sujud 3 kali untukku. Aku akan ampuni kamu, kalau tidak. Kamu lihat kan yang bermarga Yu? Ini adalah nasibmu. Kamu. NAK, Camarilla. Guru Tu. Jangan gegabah,
jangan gunakan kekuatan secara sembarangan. Tai Chi berputar tanpa putus. Ketika ada kesempatan, lawan akan terkalahkan dengan sendirinya. Pastikan ingat untuk terus berlanjut. Seperti sungai Yangtze, tidak ada ujungnya. Ao Meiju. NAK. Sudah terlambat untuk belajar ilmu bela diri. Pas banget untuk minta Yang Mulia mencoba jurus ini. Ao Meiju. Putri. Pertarungan yang bagus. Kakak kedua. Ahda, Putri. bawa ini untuk mencoba ilmu pedangnya. Baik. Tai Chi Quan diciptakan dari Wuji. Kamu sudah mempelajari satu set Tai Chi Sword. Lebih baik aku wariskan padamu. Kamu bisa bertarung dengan donatur ini menggunakan itu. Terima kasih Guru Tu.
96. Mohon petunjuk dari pedang 8 lengan. Terima kasih. Aku sarankan kamu berhenti sampai di sini saja. Guru, ilmu bela diri MU benar-benar hebat, kan? Putri ini kecil dan tidak kompeten. Mau bertanggung jawab. Zhang Wuji. Hari ini, karena menghormati wajahmu, aku akan membiarkan Wudang lolos. Pergilah. Keturunan kita hebat sekali. Ambil krim hitam jeda giok. Apakah keturunan baik-baik saja? Pemimpin Wuji. Aku baik-baik saja.
Tirul. Ziruo, jangan lakukan ini. Menjauh. Urus urusanku sendiri. Aku benar-benar tidak punya hak untuk menanyakan urusanmu. Hanya saja jangan menyakiti dirimu sendiri. Apa yang salah dengan tanganku sendiri? Aku lebih suka kamu menyakitiku. Tidak ingin kamu menyakiti dirimu sendiri. Apakah kamu pikir aku akan menyukaimu seperti ini? Jangan bodoh. Aku tidak peduli. Tapi aku tidak ingin kamu menyakiti dirimu sendiri. Pentakin Song Qing Shu. Kamu bajingan. Kamu sudah mengkhianati Wudang. Mengapa masih menggunakan ilmu bela diri Wudang? Mengapa masih menggunakan ilmu bela diri yang diajarkan ayahmu? Apa bagusnya ilmu bela diri aliran Wudang? Ini terlalu licik. Tuan Tua. Tuan Tua. Terlalu kejam, sungguh kejam. Ilmu bela diri geng tidak lebih dari itu. Siapa lagi yang mau maju melawanku? Aku yang datang. Paman.
Kamu anak pemberontak yang mengkhianati Wudang. Dan juga membunuh paman ketujuhmu. Hari ini, aku akan membersihkan rumah untuk Wudang. Pemimpin. Apakah paman kedua baik-baik saja? Baik-baik saja. Mowgli. Apakah uskup Sang baik-baik saja? Ziruo. Uskup. Pemimpin Wuji. Bagaimana kabarmu pemimpin? Apakah kamu baik-baik saja pemimpin? Tuan, aku akan maju. Utusan Venue, dengarkan perintah saya, kamu tidak boleh menembak. Nyonya Song, kepala sekolah Mei, adalah yang terbaik dalam ilmu bela diri. Mohon Nyonya Song untuk menghancurkan penghalang hari ini. Jika kamu mengalahkan 3 tetua faksi kita bisa memecah penjara. Menjeluarkan Raja, sehingga Emas Siasun. Bandara Kerajanakan jatuh di bawah puncak gunung. Jika faksi Mei menolak menyerahkan Shiesun, kita harus menggunakan cara kekerasan. Terima kasih, Raja Singa Emas punya banyak musuh. Waspadai serangan diam-diam dengan senjata tersembunyi. Saya khawatir ayah angkatmu masih tidak mau datang bersama kita. Bagaimana cara mencegah serangan diam-diam? Sepertinya Yang Zuo punya ide bagus. Kemarin, Yang Zuo mengalahkan para pahlawan dunia. Beruntung bisa memenangkan juara pertama.
Itu hanya ilmu bela diri sekolah ini yang diajarkan secara diam-diam oleh nenek moyang. Tapi hari ini biarkan jabatan saya. Bukan saja tidak adil, tapi juga tidak sopan. Bagaimana kalau ini? Lebih baik panggil Yi yang terluka oleh saya kemarin. Bocah yang lukanya belum sembuh itu bergabung bersama. Bagaimana? Apa kata kamu? Nyonya Song ingin mengundang seseorang untuk membantu. Kenapa tidak? Apakah Guru Zhang bersedia? Semuanya sesuai perintah. Guru Zhang datang untuk mengajar lagi hari ini. Saya junior mengganggu lagi. Kepala Zhang kalah dari saya kemarin. Apakah benar bahwa itu bawahan dari kepala faksi Mei? Memang benar. Itu aneh. Kakak Yang, para tetua dan naga kita, bunuh mereka semua. Saya tahu. Wanita ini datang dari mana? Saya hanya pernah melihatnya. Tidak tahu namanya. Hanya tahu dia punya hubungan banyak dengan geng penulisan. Ayo serang. Yang mulia, saya sudah mendengar bahwa hari ini adalah acara klasik. Tidak sulit untuk memahami, bahwa tidak sulit untuk mempertahankan. Jika kamu berusia 500 tahun setelah kehidupan berikutnya, dipercaya bahwa semua makhluk hidup dipahami dan didukung oleh kitab suci dan keyakinan. Kenapa orang menjadi yang pertama langka? Orang ini tidak punya diri sendiri dan tidak punya orang lain. Tidak ada makhluk hidup, tidak ada kehidupan, tidak ada kehidupan. Jadi apa penampilan manusia? Makhluk hidup yang tidak berfase.
Uskup Agung, lihat dirimu. Kau biarkan aku kembali ke ayah angkat. Wuji, Jangan. Anak itu tersinggung. Godfather, duduk tunggu sebentar. Zero datang bantu aku lindungi ayah angkat. Zero jangan. Lihat Raja Singa. Lihat Raja Singa. Raja Singa apa baik-baik saja? Lingkaran Iblis Fitra. Pelen. Amitabha, Tuan Sang, silakan bantu diri sendiri. Betapa tersinggungnya ketiga tuan. Amitabha. Ayah angkat. Tidak apa, terima kasih Raja Singa. Bagaimana kabarmu, Godfather? Aku baik-baik saja. Mau coba rasakan? Rasa cakar tulang sendiri, Juin. Nona tunggu sebentar, terima kasih Nona. Menyelamatkan nyawa ayah dan anakku adalah kebajikan besar. Nona Yo ini banyak berbuat ketidakadilan. Akan ada hari pembalasan. Mohon Nona maafkan dia untuk sementara hari ini. Golden Retriever menyesal begitu cepat. Seperti katamu. Terima kasih Nona. Dua senjata tajam kepala biara yang telah beredar selama puluhan tahun telah ditemukan. Pedang itian itu telah kembali ke Raja Asli. Kirim ke Mei.
Pisau pembunuh naga ini adalah yang kuajarkan pada Wookiee untuk utusan. Ditempa komposit dengan darah. Pisau ini didapat oleh ayah angkatku. Tanah ini sekarang berdasarkan 3 permata. Karena itu, pisau pembunuh naga ini harusnya milik faksi kalian. Sama sekali tidak. Sama sekali tidak. Pisau ini telah berganti tangan. Akhirnya, pemimpin Sang mengirim orang. Setelah banyak kerja keras. Semua orang melihat dengan mata sendiri. Adalah utusan Wookiee dari agama mulia yang terus memulihkan. Apalagi para pahlawan dunia saat ini. Kami akan mendorongmu menghormati pemimpin Sang. Dari bakat, dari kebajikan, dari asal, dari ketenaran. Pisau ini harusnya dipegang Tuan Sang. Benar dan pantas. Amit Pal. Jangan menolak, terima saja. Ambil, ambil, jangan tolak. Jika aku, Zhang Wuji, bisa pakai pedang ini. Dan perintah para pahlawan bela diri dunia. Lawan musuh bersama, itu hal besar. Zhang Wuji lebih hormat daripada nurut. Pedang tertinggi bela diri bunuh naga. Perintah dunia, jangan berani ikut. Pedang tertinggi bela diri bunuh naga. Perintah dunia, jangan berani ikut. Pedang tertinggi bela diri bunuh naga. Perintah dunia, jangan berani tidak ikut. Pedang tertinggi bela diri bunuh naga. Perintah dunia jangan ikut. Tak kusangka menyambut kalian berdua. Selain para senior dan junior. Ani Penjepangin, Kijar Dan Hadang Aliran Besar Bela Diri. Dengan dalih rayakan ultah Sang Sang Feng. Datang cari tahu keberadaan pedang naga dan Xie Sun. Zhang Tsuishan tahu semua ini. Mereka incar saudaraku. Hadapi berbagai sekte yang memaksa. Saudara-saudari tak mau diam. Siap menang kalah lewat pertandingan. Dalam hal ini, 6 biksu. Pelajari jurus hebat 6 pahlawan wudang. Menang kalah sebentar lagi. Untuk lawan 6 biksu Shaolin. Semua putuskan Bayer in Susu ganti Yudayan. Lengkapi formasi 7 jurus Shenwu. Tapi saat Yudayan lihat in Susu. Sekilas bisa kenali dia yang bunuh dulu. Dan in Susu tak tain kekaman batin. Juga bilang jujur berhadapan. Benar, sembunyi di kabin hari itu. Aku lukai kakak dengan jarum nyamuk. Hanya adik kecilku. Kakak ketiga kemudian paku kamu dengan 7 bintang di telapak tangan. Pria yang ambil pisau naga dari tanganmu. Itu saudaraku Yin Yuang. Dengar luka Yudayan ternyata akibat istrinya. Zhang Tsuishan Sedi marah. Mau bunuh Yin Susu. Tak disangka dihentikan Yudayan. Dia datang ke Sang San Feng. Murid guru tak berbakti, buat kesalahan besar. Tak bisa diselamatkan. Saya mohon Zhang Sanfeng bantu saya selamatkan anak Wuji. Dan besarkan dia hingga dewasa. Lalu sujud menggemari Sharon. Ambil semua kesalahan di depan semua orang. Tarik pedang dan mati. Zhang Wuji muncul saat ini. Melihat ayahnya mati. Wuji sangat sedih. Yin Susu minta dia ingat wajah orang di sekitarnya. Saya akan balas dendam untuk Zhang Tsuishan nanti. Setelah bisa, dan surut. Saya pikir lebih baik minta You Dian jadi pemimpin. Jen, Ming Jiao kita terserai berai. Kalau baju silicon, undang pemimpin Joda. Datang dan jungkir balik, jungkir balik. Bukankah lebih baik? Kamu tai. Yo Dian marah sekali. Segera serang Yang Dao dengan telapak tangan. 2 orang bertarung. Yang Xiao adalah utusan kiri Ming Jiao Guangming. Ilmu bela diri tidak sebanding dengan Yo Dian. Yang lain juga sangat sadar. Khawatir pertarungan internal keduanya akan habiskan kekuatan. Tidak Tan Serangin Enam Foxy besar. Beberapa orang hanya bisa bantu Yo Dian. Saya ingin pisahkan keduanya. Tapi tidak menyangka kekuatan Yang Xiao begitu dalam. 1 lawan 2 tidak kalah angin. Bahkan bikin Feng Yixia dan Yo Dian berhadapan. Ketika semua lihat ini, merasa tidak enak. Hanya bisa serang bersama. Tidak disangka, Yang Xiao gunakan tenaga dalam untuk tarik beberapa orang bersama. Yang Xiao, kungfu apa yang kamu lakukan? Saya pikir ini sepertinya pergeseran besar. Selamat untuk Yang Swisher. Dari mana kamu dapat warisan sejati Tuan Yang? Saya tahu Yang Xiao ternyata dapat warisan sejati pergeseran besar Yang Kun. Semua tahu bukan lawannya. Segera mengaku kalah. Tidak tunggu beberapa orang mundur. Sosok jatuh dari udara. Lukai parah beberapa orang dengan 1 telapak. Kamu apa? Kenapa lakukan perbuatan hina dan tak tahu malu? Tapi lihat seseorang buka topeng. Dia adalah Hunyuan Thunderbolt Hen Cheng Kun. Juga Shaolin Temple Yuan Shen saat ini. Lihat diri kelakan 7 Master Ming Jiao Dengen satu tenaga. Yuan sangat senang. Saat itu, Yang Xiao bingung. Dia tak paham bagaimana lawannya bisa sampai ke Gua Mingding. Hanya karena jalur rahasia Ming Jiao selalu hanya diketahui pemimpin generasi sebelumnya.
Tak disangka, Cheng Kun tak bicara. Sekarang dia cuma ingin memadamkan api Ming Jiao. Lalu tanam bahan peledak dan ledakan puncak perang. Dengar ini. Beberapa orang menyesal. Kalau saja tak ada pertarungan di antara mereka. Bagaimana mungkin serangan mendadak Yuan Shen berhasil? Mereka tiba-tiba merasa menyesal. Saat itu, Yuan Shen kembali berkata, Yang Dingtian. Bagaimana kau bisa lahir saat jadi iblis besar? Sombong dan angkuh. Dia di mataku. Kuma pelakar seperti kau. kau bahkan tak sebanding dengan kotoran. Dengar Yuan Shen begitu terang-terangan. Wei Isha marah sekali. Ambil napas. Manfaatkan kesempatan terbang di atas dinding batu. Terjun serang dengan telapak tangan. Yuan Shen buru-buru melawan. Keduanya terguncang oleh serangan masing-masing. Bukan luka ringan. Saat itu, hanya Zhang Wuji yang tersisa di tempat. Kalau tak bisa bilang, biarkan dia naik bunuh Yuan Shen. Zhang Wuji tak tahu Yuan Shen adalah Cheng Kuan Yang binu keluarga Golden Retriever Lion King. Kebaikan memberi nasi di perahu air gadis Han. Tak pernah lupa. Kau ini. Laba-laba temui Ju Jiusen di kuil rusak. Lihat ayahnya sembahyang, dia ejek. Sangat menyedihkan. Jadi kau kesini bakar kertas untuk ayahmu. Kenapa tak kucakar wajahmu dulu lalu bunuh semua orang seperti kau? Apa katamu? Maling. Berhenti. Kata selesai terbang pergi. Laba-laba terbang hindari serangan. Ternyata orang ini, sepupu Wei Bi dan keluarga Wu. Beberapa orang langsung bertarung bersama. Suara pertarungan ganggu di Mei. Extinction Kirim Deng Minjun periksa. Walau jumlah ketiganya Wei Bi lebih banyak, tapi ilmu bela dirinya terlalu buruk. Langsung oleh laba-laba, 1 lawan 3. Dengan mudah kalahkan trio itu. Saat itu Ding Minjun tiba. Gabung pertempuran sekarang. Aku tahu sekte Mei tak mudah diganggu. Seekor laba-laba lolos dari serangan pedang panjang. Menyapu dengan pedang di tangan. Tanah meledak. Mau kabur saat kacau. Tak disangka, dia tertangkap. Aku tahu aku akan segera mati. Seekor laba-laba langsung minta ampun. Aku juga punya kekasih mirip Pan An di rumah. Ingin dengar kekasihku bilang dengan telingaku sendiri. Dia janji menikahiku. Aku tenang di bawah Jochuan. Aku tahu Spider punya kekasih lebih tampan dari Pan An. 3 orang mau lihat. Ikut laba-laba ke gubuk jerami. Tapi ternyata tulisan pelit. Wei Bi tertawa. Kukira cowok ganteng mirip Pan An. Sekarang mirip orang jelek. Seekor laba-laba abaikan ejekan beberapa orang. Ingin tahu apakah Zhang Yuji mau jadikan dia istri. Tak disangka ditolak. Diejek lagi beberapa orang. Aku saja tak mau kau monster jelek begini. Meski kami tak bunuh kau. Apa gunanya kau hidup di dunia ini? Hati laba-laba langsung hancur. Lihat wajah jelek orang-orang ini. Zhang Wuji langsung tahu yang dia lakukan. Langsung ganti kata-kata. Nona, aku tulus ingin menikahimu. Khawatir kau anggap aku tak layak. Mulai sekarang aku buat kau aman dan bahagia. Sakit masa lalu. Aku peduli macam apa dengan kau. Meski nyawaku hilang, akan kulindungi kau. Kata-kata Zhang Yuji sentuh Spider. Lihat keinginanmu. Spider dan beberapa orang lakukan lagi. Dengan tambahan alis. Kekuatan beberapa orang naik 1 tingkat. Seekor laba-laba bukan lagi lawan. Saat beberapa orang mau dapatkan hasil laba-laba, Zhang Wuji langsung tembak. Sihir 9 matahari diluncurkan. Marah kuning meledak. Kagetkan beberapa orang mundur dengan 1 pukulan. Beberapa orang terkejut. Tahu akan ada ahli bantu Spider. Lari dari tempat ini dengan terburu-buru. Seekor laba-laba baru mengetahuinya saat ini. Zhang Yuji sebenarnya memiliki ilmu bela diri yang sangat hebat. Kamu tidak pernah bilang kamu bisa bela diri. Aku masih bertemu kalau aku bela diri. Pengalaman praktisnya masih kurang. Tanpa sengaja terkena 1000 tangan beracun dari laba-laba. Melihat adik perempuan tidak bisa mengalahkannya. Kedua orang itu hanya bisa mundur sementara. Khawatir bahwa Mei Extinction akan mengejar mereka berdua. Laba-laba langsung membawa Zhang Wuji pergi. Bersembunyi di sebuah gubuk jerami. Tanpa disangka akhirnya ketahuan. Melihat Extinction the Tongs. Laba-laba langsung panik. Capilahala, Mother Extinction tiba-tiba berubah. Tenaga dalam yang kejam meledak keluar. Gerakan tubuh yang aneh. Berputar mengelilingi laba-laba. Tubuh laba-laba tidak bisa dikendalikan lagi. Angkat tangan untuk menyerah. Kemudian kedua lengannya langsung jatuh lemas. Kedua kakinya berlutut di lantai. Jila sekali telah perjalanan tank target Older Extinction. Kemudian mereka berdua diperintahkan oleh Extinction untuk ditawan dan dibawa pergi. Di tengah perjalanan, Zhang Wuji juga memanfaatkan kesempatan ini untuk bertemu dengan You Ziwo. Kebaikan Nona Han yang memberiku makan di perahu sungai. Aku tidak pernah melupakannya. Kau adalah. Aku tahu Tuan Zhang tidak mati. You Ziwo sangat senang. Tanpa disangka hal ini membuat Spider tidak senang. Untuk menenangkan kecemburuan Spider, Zhang Yuji hanya bisa menggunakan kemampuan anehnya untuk membantu menyambungkan tulangnya. Keesokannya, semua orang bertemu dengan Yin Liting dari Wudang. Spider ingin menanyakan keberadaan Zhang Wuji dari mulutnya. Tidak ada informasi yang didapatkan. Perihal Zhang Wuji tahu.
Ternyata gadis di lembah kupu-kupu itu sebenarnya adalah Aspider. Dan kekasih yang tidak pernah dilupakan Aspider adalah dirinya sendiri. Pada saat ini, sinyal bahaya dari sekte Tong datang. Semua orang langsung pergi menolong. Terlihat Extinction mengayunkan pedang surgawi. Semua orang bukan lawannya. Meskipun serangan Panji 5 elemen dari Min Jiao sangat aneh. Dari waktu ke waktu dibor keluar dari tanah. Tapi pemusnahan punya senjata ajaib seperti pedang surgawi. Mereka akan segera ditangkap. Iblis dan monster mendengarkan. Selama kamu minta ampun. Akan selamatkan nyawamu. Biarkan kamu hidup, mengerti? Penkiri tua, kami dan kak Shuang bersampa hidup mati bersama. Mau kami berlutut minta ampun. Melihat populasi kaku. Kemarahan pemusnahan. Pedang surgawi keluar dari sarungnya. Sepiwen pedang. Aura pedang menakutkan langsung melukai orang serius. Bawahannya melihat tuan altar terluka. Mau bertarung mati-matian dengan pemusnahan. Tak disangka, dia dimusnahkan lagi dan terluka serius oleh Hitianjian. Saat itu suara datang. Berhenti. Tak mau membunuhnya. Hanya gunakan tenaga dalam untuk memindahkan tas. Jetang ke Yuan Shen. Mau menekan titik aku untuknya. Tak disangka, Yuan Shen balik membunuh. Satu jari lempar Sang Wuji ke udara. Penkiri bisik Berani berkianat seperti ini. Lihat bahaya tersembunyi terangkat. Yuan Shen juga berdiri. Semua orang terkejut. Tak kira Yuan Shen pulih secepat ini. Sora melihat murid biksu suci. Benar-benar tak sama. TAPI. Kamu belum jawab pertanyaan saya sebelumnya. Ada rasa hangat di sini, tak bisa bilang? Lihat diri menang. Yuan Shen juga beri tahu kebenaran pada semua. Ternyata puluhan tahun lalu, Yuan Shen bikin biksu Shaolin. Dia adalah Hunyuan Thunderbolt Hand Cheng Kun. Dan adik kelasnya teman masa kecil, dua tebakan kecil. Tak disangka, adik perempuan dipaksa orang tuanya. Menikahi Yang Dingtian. Keduanya tak bahagia setelah menikah. Sering ketemu Cheng Kun di jalan rahasia. Tapi tak mau ketahuan matahari. Sebabkan ladahannya jadi hila dan tiba-tiba mati. Melihat Yang Dingtian mati karena dirinya. Adik Kila sedih hari. Mengikuti matahari ke langit. Cheng Kun hancur hatinya. Bersumpah hancurkan kultus iblis. Dia datang ke rumah muridnya Xie Sun. Injina Jack murid Basmi Mingjiao. Tak disangka, dia lihat si Shun bawa pisau di pinggang. Pisau Mandarin jantung betina. Itu yang disayang Yang Dingtian. Tahu Yang Dingtian dan Xie Sun sudah jadi sahabat. Jadi salah satu penjaga besar Mingjiao. Maka dia bunuh Xie Sun. Paksa Xie Sun cari dirinya. Hiku kedadak wazan sekolah bela diri pada Mingjiao. Untuk tanam benih kehancuran kultus iblis sendiri. Jengka serida dalam ini. Sang Wiji marah sekali. Tak pernah mau bunuh ayah angkat langsung. Cheng Kun, penjahat licik, serahkan nyawamu. Bilang sambil cabut pedang, tusuk perut. Aikit Zhang Sui Shan. Lihat suami istri sudah meninggal. Senua tahu jejak Xie Sun misterius. Langsung pergi. Bunuh kedua orang tua dalam satu hari. Wuji Tak Tan. Jatuh pingsan di tanah. Zhang Sanfeng maju periksa. Tapi temukan Wuji kena telapak Suan Ming berat. Zhang Sanfeng tak bisa apa-apa saat ini. Kecuali guruku Juiwan hidup lagi. Ajari semua kitab 9 matahari. Gunakannya untuk kendali yin, kalau tidak, antak selamatkan Wuji. Zhang Sanfeng hanya bisa sementara tekan racun tubuh Wuji dengan tenaga dalam kuat. Siap bawa Wuji ke Sanglin. Harap Shaolin ajari ilmu sembilan matahari. Tak disangka ditolak Shaolin. Master Zhang Tawarkan tukar ilmu dengan kiel ini. Walau sambutan hangat dirasakan. Namun berlebihan untuk kuil ini. Lihat orang-orang ini munafik. Zhang Sanfeng tak mau bicara lagi. Turun gunung dengan Wuji. Tapi di kaki gunung, temui seorang pria dan dua wanita dikejar tentara Yuan. Zhang Sanfeng terbang mendarat di jembatan. Usir semua tentara. Selamatkan pria itu. Ternyata pria itu, Chang Yuchun dari Mingjiao. Terima kasih Zhang Sanfeng selamatkan nyawa. Chang Yuchun bersedia bawa Sang Wuji cari dewa obat Huking Niu di lembah kupu-kupu. Coba minta dia selamatkan nyawa Sang Wuji. Zhang Sanfeng cuma bisa ngobatin yang udah mati. Mereka berdua tiba di lembah kupu-kupu. Gue mau Huking Niu bikin pengecualian buat nyelamatin dia. Ternyata ditolak sama Huking Niu. Orang terkenal dan aliran putih. Ngapain dateng ke gue kayak siluman? Ibunya anak ini adalah putri Raja Lang alis putih, Yin Jiazhu. Dengar-dengar Sang Wuji itu, cucunya Raja Lang. Huking Niu rencananya mau turun tangan. Tapi sebagai gantinya, dia mau Sang Wuji pindah ke Tianjing pas udah sembuh. Zhang Yuji jelas nggak mau setuju sama permintaan gitu. Langsung pergi. Tapi guys gat sama Chang Yachen. Piet tapetin janji ke Zhang Sanfeng. Dia rela nukar nyawanya, biar Huking Niu mau nolong. Oke, lo nawar 1 ganti 1. Kapan gue janji nggak nyelamatin mereka berdua?
Nah, pas lagi gini, Sang Wuji keracunan kambuh. Hu Qingniu langsung maju periksa. Tapi nemu kalau Sang Wuji ternyata kena telapak Xuan Ming. Lihat fenomena langka ini. Hu Qingniu langsung semangat. Racun dingin dari telapak Xuan Ming. Sepanjang hidup gue belum pernah lihat. Setelah keracunan, bertahun-tahun nggak mati-mati. Dan ngerusak organ dalam, ini makin nggak masuk akal. Gue nemu penyakit langka kayak gini, sekali seumur hidup. Masa nggak penasaran sih? Gimana kalau gue obatin dulu? Teres Bunujananti. Kan itu bukan pengecualian. Tunggu lo gede dulu. Jangan percaya omongan cewek. Makin cantik ceweknya, makin banyak tipunya. Zhang Juishan bertiga baru balik ke Zongyuan. Ketemu orang dari sekte Kunlun. Biar nggak bocorin keberadaan Xiesun. Zhang Zuishan bohong kalau Xiesun udah mati. Ternyata bohongnya ketahuan sama anaknya, Wuji. Ayah ibu nggak mati. Kenapa bilang dia mati? Diam. Beberapa orang nggak bisa ngapa-ngapain. Bilang di pesta ulang tahun ke-100 Sang Sanfeng. Kasih penjelasan ke semua orang. Dengar ini, semua orang akhirnya mundur dulu. Lalu mereka berempat pergi ke kota. Wuji, yang belum pernah ke dunia, sangat penasaran dengan segala hal di kota. Melihat ke sana kemari. Pada saat ini, Yuan Bing muncul. Merampok di kota. Ketika beberapa orang melihat ini, mereka segera menghentikan. Menonton pertunjukan sendiri. Tiba-tiba muncul sosok. Tubuh terbengkekan membawa Wuji pergi. Ketiganya terkejut. Yu Lianzhou terbang untuk menghalangi. Namun ada kesenjangan besar antara keduanya. Yu Lianzhou diguncang mundur hanya dengan satu gerakan. Bawa Wuji dan pergi. Keduanya mengejar puluhan mil. Namun tetap tidak berhasil. Ketiganya hanya bisa kembali ke gudang dulu.